Waduh, gua kalau jadi DJ Panda ya, pusing kali ya. Tiba-tiba anak gua di mana-mana gitu kan. Abis menebar benih di mana-mana soalnya kan, cerot-cerot di mana-mana. Akhirnya jadilah anaknya di mana-mana juga gitu. Jadi kan emang kemarin DJ Panda sempat tuh ya dihujat satu Indonesia plus nantangin juga. Abis itu kan dia mengakui kesalahannya gitu kan ke podcastnya Densu ya kan, mau mengakui kesalahannya, dan dia juga ada statement gitu kalau misalnya dia juga ada dua wanita lain yang lagi mengandung anaknya dia gitu kan, dan akhirnya karena kejujurannya terus abis itu dia pergi ke pengajian juga, akhirnya dimaafkanlah dan akhirnya menjadi banyak fansnya nih sekarang, menjadi disukai. Jadi emang ya kalau bermain sosial media itu harus pakai strategi. Ya strateginya kalau di Indonesia ini ya udah, yang penting harus mengakui kesalahan. Ya karena emang dengan mengakui kesalahan orang tuh lebih bisa terima gitu, ya kan? Akhirnya bisa kerja lagi, akhirnya sekarang bahkan banyak banget fansnya ibu-ibu. Nah sekarang muncul lagi nih, ya kan? Udah reda-reda, udah banyak fansnya muncul lagi nih. Satu cewek lagi yang mengakui gitu kan kalau misalnya dia hamil dan melahirkan anaknya si Panda ini gitu kan, dan bahkan dia bersedia untuk tes DNA. DNA apa? DNA salmon. Ya menurut gua dua-duanya salah lah ya. Karena dua-duanya melakukan sesuatu yang salah gitu ya. Entah ceritanya gimana lah, entah bagaimana ceritanya lah, pokoknya dua-duanya salah. Tapi dalam kasus ini kenapa si cewek ini yang lebih banyak menerima hujatan? Mulai dari hujatan fisik lah, gue baca tuh di kolom komentar ya, banyak yang bilang masa sih DJ Panda mau sama yang modelnya kayak beginian, gue kagak percaya bla 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 bla. Padahal dua-duanya ngelakuin kesalahan loh. Dan kalau udah kayak begini ya, mau gimana pun juga cewek lah yang paling akan dirugikan ya. Karena cewek yang mengandung, cewek yang harus melahirkan. Ya kalau misalnya cowoknya kagak mau tanggung jawab, ya ceweknya juga harus membesarkan. Lu bayangin deh coba. Plus sekarang dihujat lagi sama fans-fansnya Panda yang dulu sempat benci juga sama si Panda ini. Nah makanya di sosial media itu tuh netizen-netizen itu lucu ya. Hari ini dia bisa benci sebenci-bencinya sama lu, besok tuh dia bisa ngefans banget sama lu. Sebaliknya ngefans hari ini ya banget, besok bisa jadi ngatain lu. Ini udah gua alamin ya. Banyak yang ngehujat gua kemarin, kasus yang gua sama si Mbak E itu banyak yang ngehujat gue. Tapi setelah gua balas ya chatnya segala macem, malah ngefans taunya. Kan gue udah bilang ngefans boleh tapi jangan goblok. Oke, jangan matang-matang lo ngefans, akhirnya lo jadi buta, nggak bisa bedain yang mana yang salah, yang mana yang benar. Dua-duanya salah. Dan ayolah, jangan ngehujat-hujat fisik orang lah, ya, nggak bagus itu. Buat yang nanya saya kenapa saya podcast ini, jadi begini, sekitar 1 minggu yang lalu cewek ini hubungin saya, dan dia pengen speak up, karena katanya komunikasinya di blok. Dan kemudian saya bilang tahan dulu ya, saya hubungi dulu keluarga Panda. Setelah saya ketemu dengan bapaknya Panda dan Panda serta ibunya, saya menjelaskan tentang cewek ini. Mereka mengatakan bahwa ini cewek adalah cewek BO atau cewek bayaran short time yang dibayar sekitar 1,5 atau 2 juta. Jadi mereka merasa bahwa tidak perlu untuk melakukan tes DNA kepada cewek ini gitu. Nah, akhirnya saya coba bicara kepada si wanita. Menurut wanita itu, barang bukti dia kasih lihat ke saya bahwa dia tidak seperti itu. Nah, saya bilang tahan dulu ya, saya coba bicara lagi. Nah, saya coba bicara lagi kepada pihak Panda sampai 2 kali, dan mereka masih bersikeras untuk tidak tes DNA, dan bahkan menambahkan bahwa kalau itu kemungkinan bukan anak Panda. Jadi saya pribadi maunya itu kan diselesaikan di ranah pribadi. Tapi karena aksesnya di blok, maka cewek itu meminta saya untuk memberikan dia kesempatan untuk speak up. Karena kalaupun saya tidak kasih di tempat saya, dia akan pergi ke tempat lain dan pasti akan bilang kalau saya membela Panda. Saya di sini tidak membela Panda atau bapaknya ataupun cewek itu, karena menurut saya Panda dan cewek itu salah dua-duanya. Dan kemudian yang paling pasti, kalau memang itu bukan anaknya, tinggal tes DNA, dan harusnya tes DNA itu dilakukan di ranah pribadi. Yang mana itu harusnya bisa diselesaikan sesuai dengan omongan Panda di podcast saya bahwa dia akan menyelesaikan itu. Dan sayangnya itu tidak diselesaikan, maka saya tidak punya pilihan selain sebagai media memberikan kesempatan. Termasuk ada 2 wanita yang katanya diduga juga pernah berhubungan dan hamil sama lo. Iya. Gitu. Iya.